Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang fraud, internal control, and cash. Fraud itu apa sih, teman-teman? Fraud itu adalah kecurangan. Kecurangan adalah tindakan yang disengaja dan melanggar hukum dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, serta tindakan tersebut biasanya merugikan pihak lain. Jadi, fraud itu adalah kecurangan. Kecurangan tuh kayak apa sih, teman-teman? Contohnya kan kayak mencuri, licik, menyontek dalam education, terusnya dan lain sebagainya. Nah, mengapa fraud itu bisa terjadi? Terdapat beberapa teori yang menyebutkan penyebab seseorang melakukan fraud, yaitu yang pertama itu ada fraud triangle, Cressey 1953. Fraud disebabkan oleh pressure, tekanan keuangan, rationalization, dan opportunity. Di sini aku bahas hanya yang fraud triangle. Oke, yang pertama yaitu yang disebabkan oleh pressure, tekanan keuangan. Contohnya kayak apa, teman-teman? Nih ya, contohnya seperti kita sedang berhutang kepada seseorang atau tunggakan dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada rationalization, dan yang ketiga itu ada opportunity. Jadi kan peluang, kesempatan kan. Jadi misal nih kita sedang bekerja di menjadi akuntan. Nah, jika ada peluang sedikit aja tuh kita bisa mengambil peluang itu untuk berbuat kecurangan seperti memanipulasi data dan lain sebagainya. Nah, itu fraud triangle ya guys. Yang pertama tadi ada pressure, tekanan keuangan, yang kedua rationalization, dan yang ketiga opportunity. Untuk mencegah tindakan fraud yang dilakukan oleh karyawan, perusahaan menerapkan internal control atau pengendalian internal. Internal control adalah suatu sistem yang dijalankan oleh seluruh elemen perusahaan dengan tujuan untuk menjaga aset perusahaan, meningkatkan akurasi dan keandalan laporan keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan ketaatan terhadap hukum. Menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Trade Commission, terdapat 5 komponen utama internal control, yaitu yang pertama control environment atau lingkungan pengendalian, yang kedua risk assignment atau penilaian resiko, yang ketiga control activities aktivitas pengendalian, yang keempat information and communication atau komunikasi dan informasi, dan yang terakhir adalah monitoring, pengawasan guys. Adapun prinsip-prinsip internal control adalah sebagai berikut. Yang pertama, establishment of responsibility atau penegakan tanggung jawab. Yang kedua, segregation of duties atau pemisahan tugas-tugas yang berkaitan. Yang ketiga, physical control atau pengendalian fisik. Yang keempat, documentation procedures atau prosedur dokumentasi bukti transaksi. Yang kelima, independent internal verification atau pemeriksaan internal yang independen. Yang keenam, yang terakhir, human resource control atau pengendalian sumber daya manusia. Sebagai salah satu bentuk pengendalian internal, perusahaan menyimpan sebagian besar dananya di bank serta mengelola cash dalam jumlah kecil atau petty cash untuk keperluan pembayaran beban-beban yang tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau giro. Oke. Nah, adapun cash equivalent. Apa sih cash equivalent itu? Cash equivalent atau setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid. Cash equivalent dapat dikonversi dengan kas dalam waktu dekat dan tidak ada risiko perubahan nilai. Dalam laporan keuangan, cash equivalent dilaporkan jumlahnya secara bersama kas atau bisa terpisah yang diletakkan setelah kas. Itu penjelasan dari cash equivalent atau cash yang liquid ya, investasi jangka pendek yang sangat liquid. Nah, selanjutnya kita akan membahas petty cash.
Petty cash apa sih teman-teman? Petty cash itu adalah kas kecil, merupakan bentuk pengendalian internal perusahaan terhadap cash perusahaan. Petty cash memungkinkan perusahaan untuk mengelola kas dalam jumlah kecil supaya tidak terjadi penggelapan. Dalam akuntansi terdapat dua metode petty cash yang biasa digunakan oleh perusahaan. Tetapi yang akan saya bahas di sini hanya satu metode, yaitu impress fund. Jadi ada 3 transaksi utama dalam petty cash. Yang pertama, establishment of petty cash. Artinya perusahaan ini menetapkan jumlah kas kecil yang dikelola perusahaan serta memindahkan kas dari bagian keuangan ke bagian yang mengelola petty cash. Misalnya ke bagian pemasaran. Yang kedua, yaitu ada replenish the petty cash, artinya pengisian ulang kas dari bagian akuntansi dan keuangan ketika bagian yang mengelola kas, misalnya bagian marketing melaporkan penggunaan petty cash disertai bukti-bukti transaksi. Nah, yang ketiga yaitu ada increasing the petty cash. Apa sih? Ketika operasi bisnis perusahaan semakin besar, pengeluaran kas biasanya juga meningkat. Oleh karena itu, perusahaan seringkali mempertimbangkan untuk menambah jumlah petty cash. Misalkan, perusahaan telah menetapkan petty cash sebelumnya sejumlah 200 pada tanggal 1 Maret. Kemudian pada tanggal 1 April, perusahaan memutuskan untuk menambah jumlah petty cash sehingga berjumlah 300. Begitu guys. Nah, selanjutnya ada bank reconciliation, adalah merupakan proses penyamaan pencatatan transaksi internal perusahaan dengan catatan bank yang tertera pada rekening koran. Bank reconciliation dibuat jika pada akhir periode saldo cash menurut catatan bank, rekening koran berbeda dengan saldo cash menurut catatan internal perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena adanya transaksi yang belum dicatat oleh salah satu pihak atau adanya kesalahan pencatatan nilai transaksi yang terjadi. Terdapat item-item yang digunakan untuk menyesuaikan. Yang pertama itu yang cash balance per bank. Yang pertama, deposit in transit adalah setoran cash ke bank yang dilakukan dan telah dicatat oleh perusahaan namun belum masuk ke dalam catatan bank. Yang kedua, outstanding check adalah perusahaan melakukan pembayaran dengan menggunakan cek namun cek tersebut belum dicarikan oleh penerima cek, sehingga perusahaan sudah mencatat kas berkurang namun dari sisi bank belum mencatatnya karena cek belum dicarikan ke bank. Yang ketiga itu error by bank atau kesalahan. Kesalahan yang dilakukan oleh bank bisa dikarenakan salah melakukan transaksinya. Misal, seharusnya dana ditransfer ke PT A, namun bank salah mentransfer ke PT B. Atau salah mencatat nilainya, misal seharusnya yang dicatat adalah 305, tetapi dicatat oleh bank 350. Gitu guys. Oke. Yang selanjutnya itu item-item yang digunakan untuk menyesuaikan nilai cash balance per book. Yang pertama ada not receivable collect by bank, adalah piutang perusahaan namun dikolek oleh bank. Karena dikolek oleh bank, maka cash tersebut telah dicatat dari sisi bank. Namun perusahaan belum mencatat informasi tersebut sampai ada informasi dari bank ke perusahaan. Yang kedua itu bank service charge, adalah semua jasa yang dilakukan oleh bank sehingga bank membebankan biaya kepada perusahaan. Yang ketiga yaitu not sufficient fund, NSF, terjadi ketika perusahaan menerima cek kosong dari pembayaran konsumen. Cek kosong artinya perusahaan memperoleh cek dari konsumen, namun ketika cek tersebut akan dicairkan, saldo konsumen tersebut tidak mencukupi jumlahnya. Dan yang terakhir yaitu error by company. Error by company artinya terjadi kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan. Karena kesalahan ini dilakukan oleh perusahaan, maka kesalahan tersebut menjadi pengajis cash balance per book. Jadi gitu guys. Nah, ini contoh bank rekonsiliasi, dan thank you for watching guys. Terima kasih banyak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.